Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Kitul Pamukas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga sampai saat ini kita bisa beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kita masing-masing. Dan terima kasih banyak masukan-masukan dari teman-teman, yang mana memang masukan-masukan, komentar-komentar teman-teman itu sangat penting. Jadi memberikan saran-saran dan pendapat, kita akan mengupas dan akan terus bercerita tentang sejarah yang ada di negara kita, karena memang budaya kita di bumi Nusantara ini sangat luar biasa. Jadi negara kita ini beda, teman-teman, daripada negara lain. Negara kita ini dulunya ini kerajaan-kerajaan. Jadi sangat luar biasa. Kalau di tempat-tempat lain, di negara lain kan kerajaannya paling cuma ada beberapa saja. Namun karena kita ini banyak sekali pulau dan provinsi, sehingga yang terjadi banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Maka dari itu banyak cerita-cerita rakyat, banyak sejarah di bumi Nusantara. Kalau bukan kita, terus siapa lagi yang mau terus menjaga dan melestarikan budaya bangsa? Ini sungguh sangat luar biasa nih, teman-teman. Maka kita harus terus kita mengkaji, kita terus belajar tentang sejarah yang ada di negara kita tercinta, Republik Indonesia, agar kita bisa berwawasan. Nah, negara kita ini spesial, ini sahabat, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa, sangat hebat. Nah, itu teman-teman. Nah, kali ini seperti yang sebelum-sebelumnya, saya masih akan bercerita, dan dasarnya adalah dari ini buku Babat Tanah Jawi, yang mana ini ada 438 halaman. Ini bercerita dari mulai Nabi Adam sampai runtuhnya Mataram. Jadi sangat banyak, dan saya sudah membaca ini berkali-kali. Makanya di video-video sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Dan ini untuk ke depan-depannya saya akan berbagi informasi sebetulnya bagaimana ini sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Ini saya awali dari Tanah Jawa dulu ya. Ini beberapa hari yang lalu saya upload video keris, dan banyak sekali komentar-komentar, dan saya senang sekali banyak teman-teman yang merespon ternyata. Dan saya lanjutkan dengan cerita keris-keris yang terkenal. Keris-keris yang terkenal tuh banyak sekali, teman-teman, di dalam kitab ini, Babat Tanah Jawi ini. Banyak sekali. Nah, satu persatu akan saya buatkan videonya agar kita bisa menambah wawasan dan kita menjadi bangga menjadi bagian dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Jadi kalau dibandingkan dengan kebudayaan luar, kebudayaan asing, Indonesia itu luar biasa, teman-teman. Cuma kita itu kurang menggali, kurang mengkaji. Kalau ini terus kita baca, contohnya di buku ini, kita akan mempunyai semangat yang luar biasa, akan cinta kepada tanah air. Nah, sangat luar biasa, sangat bangga, teman-teman, kalau kita mau melihat sejarah bangsa kita sendiri. Nah, itu ya, sahabat. Jadi malam ini, kali ini, di kesempatan yang luar biasa ini, saya akan bercerita yaitu tentang keris yang luar biasa. Keris ini dimiliki oleh seorang wali Songo, wali yang kelahirannya dari Tanah Jawa, seorang wali yang sangat terkenal, yaitu Sunan Kalijogo. Nah, bagaimana ini ceritanya Sunan Kalijogo ini memiliki sebilah keris? Karena zaman dulu memang keris adalah menjadi kebanggaan, teman-teman, pada masanya. Nah, ini seorang sunan, kita tahu semua
gimana kiprahnya di tanah Jawa menyebarkan agama Islam. Nah, beliau ini memiliki sebilah keris, yaitu yang dinamakan keris Kiai Carubuk. Nah, keris Kiai Carubuk ini sangatlah luar biasa, teman-teman. Ini sangat hebat, dan kehebatan sebilah pusaka itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada campur tangan dari Allah itu tidak mungkin, karena manusia ini hanya sebagai wayang, dan semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua atas izinnya ini, teman-teman. Nah, kita cerita ini tentang kerisnya Sunan Kalijogo, yaitu keris Kiai Carubuk. Bagaimana ini lahirnya keris Kiai Carubuk? Nah, jadi pada satu masa Sunan Kalijogo ini berjalan dari Kadilangu. Kadilangu itu kalau nggak salah di Semarang atau Demak sana ya. Dari Kadilangu menuju ke Majapahit. Nah, sesampainya di Majapahit, beliau bertemu dengan empu yang sangat luar biasa pada masanya ya. Pada masa empu kerajaan Majapahit ini adalah Empu Supo. Empu Supo ini empu yang sangat hebat nih, teman-teman. Beliau sudah banyak menciptakan keris-keris untuk kerajaan Majapahit. Nah, Sunan Kalijogo datang kepada Empu Supo. Beliau ingin dibuatkan sebilah keris, yang keris tersebut cocok apabila digunakan oleh atau dipegang atau disimpan oleh seorang ulama. Karena kita tahu sendiri bahwasanya Sunan Kalijogo adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa waktu itu. Jadi beliau ini dari Kadilangu pergi ke Majapahit menemui Empu Supo untuk dibuatkan pusaka atau sebilah keris yang cocok untuk diagem atau dipakai oleh ulama, yaitu mau dipakai sendiri. Dan kedatangan Sunan Kalijogo menemui Empu Supo, dia membawa bahan besi. Nah, ini berasal dari martabat wahdat. Nah, saya kurang paham ini, teman-teman ya, yang dimaksud dengan besi martabat wahdat itu apa. Di sini tertulis seperti itu dan tidak dijabarkan nih tentang arti dari besi, bahan besi yang berasal dari martabat wahdat itu apa itu, atau itu satu nama daerah atau apa. Saya kurang memahami karena tidak ada dijabarkan nih tentang asal muasal dari bahan besi. Nah, besi yang dibawa Sunan Kalijogo itu lalu diserahkan kepada Empu Supo, dan Sunan Kalijogo tidak membawa contoh bagaimana bentuk keris yang diinginkan, karena keahlian Empu Supo itu sudah hebat dan luar biasa, dan bahan tersebut hanya kecil, maka tidak bisa menggunakan bara api, tidak bisa dibakar sini, teman-teman. Jadi oleh Empu Supo, bahan yang diserahkan, besi yang diserahkan oleh Sunan Kalijogo kepada Empu Supo tadi dipijit-pijit 3 kali pijitan nih, teman-teman. Dipijit, tarik, dipijit, ditarik, dipijit, 3 kali dipijit, dan jadilah menjadi sebilah keris. Jadi hanya dipijit-pijit saja ini oleh Empu Supo, bahan yang dari martabat wahdat tadi dipijit 3 kali, maka langsung dia membentuk sebilah keris, dan jadilah keris tersebut oleh Empu Supo lalu diserahkan kepada Sunan Kalijogo dan ditimang-timang, diamati oleh Sunan Kalijogo. Keris ini sangat indah sekali, itu kata-kata Sunan. Dan Sunan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Empu Supo yang sudah
membuat keris yang diinginkan oleh Sunan Kalijogo. Dengan cara apa? Dengan cara dipijit 3 kali pijitan, dipijit, ditarik, dipijit, ditarik, dipijit, ditarik, dan jadilah keris. Dan karena sudah diserahkan, maka oleh Sunan Kalijogo diangkat seperti ini teman-teman, diangkat ke atas dan dipandangi keris tersebut lama. Sunan Kalijogo memandangnya, dipandangin sangat lama. Akhirnya dilihat kembali ke sisi kanan, yang kalau tadi dari sisi kiri, dipandangi terus keris tersebut, dan akhirnya diberi nama keris Kiai Carubo. Dan keris tersebut dibawa oleh Sunan Kalijogo kemana-mana, malang melintang ke tanah Jawa untuk terus menyebarkan agama Islam pada waktu itu kemana-mana. Jadi yang dibawa oleh Sunan Kalijogo adalah keris Kiai Carubo, yang mana dibuat oleh seorang empu dari kerajaan Majapahit, yaitu Empu Supo. Nah, singkat cerita, akhirnya keris Kiai Carubo tersebut diserahkan kepada seorang raja dari kerajaan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo. Nah, jadi akhirnya keris yang dibawa Sunan Kalijogo itu akhirnya di kemudian hari, sudah lama sekali, itu diserahkan kepada Sultan Hadiwijoyo ini teman-teman. Nah, Sultan Hadiwijoyo adalah Joko Tingkir, yang mana beliau adalah seorang raja di kerajaan Pajang. Nah, demikianlah cerita singkat tentang pusaka Sunan Kalijogo, yaitu keris Kiai Carubo. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Inilah kekayaan Khasanah Budaya Nusantara yang sangat luar biasa, dan saya akan terus menggali, saya akan terus menceritakan dengan dasar ini teman-teman ya, babat tanah Jawi, dan satu persatu saya akan sampaikan melalui YouTube Kitro Pamungkas ini. Jadi teman-teman jangan lupa nih, tekan tanda subscribe dan loncengnya, karena akan banyak sekali sejarah yang akan saya ceritakan di channel ini. Selain nanti kita ramalan-ramalan, kita selipkan cerita-cerita sejarah, cerita sejarah yang ada di bumi Nusantara. Nah, demikian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan mutlak milik manusia dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam persahabatan sedunia dari saya, Ki Truno Pamungkas.